Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min haula'il arba'. Muslimin, muslimat, Bapak Ibu yang berbahagia, pagi yang cerah ini insyaallah dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala manakala kita isi dengan hal-hal yang ma'ruf, yang baik. Salah satunya adalah menggunakannya untuk mengkaji ayat-ayat Allah, karena Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi aktivitas mulia itu adalah belajar dan mengajar. Tidak ada yang lebih mulia daripada dua aktivitas ini. Kun aliman au muta'alliman. Jadilah engkau seorang guru. Kalau tidak bisa menjadi guru, jadilah murid yang baik. Maka semua yang terkait dengan Al-Quran, yang mau belajar dan yang mau mengajar, semuanya dalam kemuliaan. Semoga pagi yang barokah ini kita dimudahkan Allah memperoleh ilmu-ilmu dari Al-Quran. Baik, tema kita pagi ini apa ibu-ibu? Sukses dunia akhirat. Ada yang sudah merasa sukses? Belum? Ada yang sudah merasa gagal? Dia ngomong sukses nggak siap, gagal nggak mau ya. Terus apa ini? Tengah-tengah ya. Baina sukses wa gagal ya. Apa sih kategori sukses itu? Ya, apa standar sukses itu? Tentu setiap orang punya standar. Sukses itu apa? Sebagaimana orang membuat standar bahagia. Apa bahagia itu? Apa bahagia? Bahagia itu katanya sederhana ya. Sebagian orang cukup paginya jalan-jalan ke sawah, melihat hamparan hijau sudah bahagia ya. Makan nasi angkringan, soto sudah bahagia. Sebagian orang bahagia harus ke mall, bahkan harus ke luar negeri ya. Bahkan harus ya di tempat-tempat yang paling istimewa, mahal, itu bahagia. Dalam kacamata umum, kategori sukses itu tentu satu memiliki harta kan, umumnya. Ya. Apa definisi sukses? Ya satu punya harta, nah, yang kedua punya kedudukan, kan? Yang ketiga punya apa lagi? Tabungan, ya, good rekening, good looking, good, ya banyak ya definisi sukses itu kan. Ada yang meneliti hari ini apa sih sukses itu? Ada yang kalau anak muda yang Gen Z ditanya apa kategori sukses, indikator sukses? Satu, punya banyak follower, ternyata itu nomor satu sekarang. Ya. Ada yang followernya TikTok sudah tembus 1000, sudah bisa live kalau sudah 1000 ya. Ada yang Facebooknya mungkin pengikutnya sudah 30.000, ya, bahkan mungkin ratusan ribu. Ya, ini sekarang disebut sukses ini kalau follower kita banyak. Ya.
Berarti kalau nggak punya follower, gagal ya. Ini ada yang begitu definisinya itu ya. Sukses itu dengan banyaknya follower. Sukses itu adalah ketika kamu memiliki aset yang banyak. Aset itu ya bisa dikatakan rumah, sawah, propertinya di mana-mana, itu disebut sukses ya. Sukses itu ketika karirmu ya melejit di perusahaan yang besar. Ini kita kalau bicara survei ya, berarti pandangan umum begitu ya. Sukses itu ketika kamu memiliki relasi yang kaya-kaya, yang menunjang karir kamu. Itu definisi sukses hari ini menurut generasi yang Z, generasi milenial. Jenengan generasi apa ini? Kolonial. Masa generasi kolonial? Ya. Kita hidup di zaman memang tolak ukur manusia itu dengan materi ya, dan itu tidak kita nafikan karena memang begitu sudut pandang orang. Dulu ketika Rasulullah diutus sebagai nabi, Muhammad diutus sebagai nabi, sama orang-orang musyrik menolak. Harusnya yang jadi nabi itu bukan Muhammad, harusnya siapa? Al-Walid bin Mughirah. Ini ayahnya Khalid bin Walid. Dia ini propertinya dari Mekah sampai Taif itu nggak putus itu. Ya. Jadi ibaratnya Semarang Boyolali itu punya satu orang itu tanahnya itu. Itu Al-Walid bin Mughirah. Harusnya yang jadi nabi Al-Walid karena dia orang sukses itu. Dari sisi capaian harta itu, dan Al-Walid itu dari sisi anak putranya 11. Lanang semua, sukses semua. Yang paling legend nanti adalah Khalid bin Walid. Ya, pedang Allah yang terhunus. Kelak tidak pernah ada catatan Khalid kalah kalau mimpin perang. Nah, itu dan banyak putra-putra beliau yang lain sukses semua. Harusnya nabinya adalah Al-Walid. Dia sukses mendidik keluarga. Lah kok nabinya Muhammad? Nah, itu sudut pandang orang dulu sudah berpikir bahwa sukses itu dengan materi, keluarga, properti, dan itu sudut pandang manusia. Kalau hari ini sama, memang begitulah manusia fitrahnya. Dalam Al-Quran Allah bicara, Zuyyina linasi hubbus syahawat minan nisa. Dijadikan indah dalam pandangan manusia itu kecintaan kepada wanita. Jadi kalau mau disebut sukses bagi bapak itu ketika memiliki pasangan yang apa? Yang 4 itu ya. Li jamaliha. Karena parasnya, ya kan? Jamilah. Jamilah apa? Pak, cantik. Berarti good looking ya. Ya. Yang kedua adalah li maliha. Karena kaya. Berarti good rekening tadi kan? Ya, rekeningnya banyak itu ya. Yang ketiga li hasabiha, karena karakternya. Karakter nih, attitude-nya sekarang ya. Orang ngomong bagus ya, terjaga. Nah, ini kan idaman. Keempat baru li diniha, karena agamanya. Pilihlah yang solehah taribat yataka. Anda akan beruntung. Tapi sudut pandang manusia meletakkan agama nomor belakang. Itu manusia secara umum begitu ya. Ibu-ibu juga sama. Jenengan suami dianggap sukses itu kalau satu good apa tadi? Looking ya, ganteng ya. Good rekening ya, rekeningnya banyak ya. Karakternya bagus, lembut, membahagiakan istri, suka ngasih hadiah, baik hati, menabung, dan lain sebagainya ya. Ini ciri orang baik hari ini ya. Soleh nomor belakangan. Itu manusia, sudut pandang sukses itu begitu. Dan itu memang umum, fitrahnya begitu. Ya. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin. Anak-anaknya terpandang, sekolah semua. Ya, jadi orang semua, nggak ada yang jadi nggak ada yang jadi orang, bukan orang, nggak jadi orang semua kan? Ya, wal banin ya, perpendidikannya mentereng. Maka nanti sudut pandang ini
fitrah manusiawi nanti. Umumnya begitu, tapi Al-Qur'an nanti meluruskan ya. Kita sudut pandang umum dulu. Wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah. Asetnya di mana-mana, emas dan peraknya di mana-mana. Bahkan ditemukan emasnya sampai 50 kilo di rumah makelar apa itu? Kasus hukum itu. Sugih banget itu. Ya, ini minal dzahab wal fiddah wal khail musawwamati. Ya, zaman dulu tongkrongannya itu kuda pilihan. Ya. Kuda terbaik itu kuda yang sangat mahal zaman dulu ini, ya ini tanda sukses. Nah sekarang ya berarti punya apa Pak? Hah? Paciro, panas jebon jero ya. Ya, yang punya ini ya tongkrongan. Itu Quran bicaranya begitu secara umum orang itu ya. Khailil musawwamati wal an'am. Zaman dulu ternaknya banyak banget. Kan zaman dulu sederhana, kaya itu nek sawah ombo ternaknya banyak. Nek di kampung itu ternaknya dititipkan, digaduhke namanya ya. Sa-RT ada 40 kakak gaduh semua mungkin saat desa itu. Itu kaya raya itu ya. Wal an'am wal hars ladangnya, sawahnya bertebaran di mana-mana. Dalika mataul hayatid dunya, itu semua dari sudut pandang dunia manusia ya. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah ada pahala yang lebih besar lagi. Nah nanti Allah punya sudut pandang tersendiri ya. Sukses itu berarti tadi kalau menggunakan kacamata umum sejak dulu sampai sekarang sama dengan materi intinya ya. Bagaimana Islam memandang dalam Al-Quran nanti yang mau kita kaji ya, di surat Al-Isra ayat ke-18 dan 19. Allah Subhanahu wa taala di sini mengingatkan, menjanjikan juga, mangkana yuridul ajilah, siapa yang pengen menghendaki kesuksesan dunia ajilah itu, ajalna lahu fiha manasya. Dunia itu bisa kami segerakan untuknya, manasya liman nuridu, bagi yang kami kehendaki. Ada kalimat Allah yang membatasi di sini, bagi yang kami kehendaki. Artinya ada orang itu yang sudah kerja keras, peras keringat, banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, masih saja melarat. Ada enggak? Ya. Ada grupnya bahkan jenenge kere hore gitu. Loh ada grupnya Pak kere hore gitu ya. Jadi memang kere yes gitu, hore gitu ya. Kayak nggak punya uang nggak masalah dan lain sebagainya. Nah itu ada yang begitu. Allah sampaikan dunia itu kami berikan bagi yang kami takdirkan. Nah, ada kuncinya di sini adalah liman nuridu. Summa ja'alna lahu jahannam, kemudian kami siapkan untuk orang itu neraka jahannam. Yaslaha, dia akan masuk ke dalamnya, madmuman, dalam keadaan tercela, madhuran, dalam keadaan terhina ya, madhuran, terjauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini siapa yang pertama ini? Nah, ini adalah dalam kategori, dalam keterangan tafsirnya Allah menyampaikan begini. Yukhbiru ta'ala annahu ma kullu man talabad dunya wa ma fiha minan na'im yahsulu lahu. Ya. Allah mengabarkan siapapun yang pengen menghendaki sukses dunianya bisa diberikan oleh Allah sesuai dengan yang Allah liman aradallah wa ma yasha, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai keterangan ini dunia itu berarti bisa saja bukan karena prestasi, bukan karena kerja keras. Harusnya kalau dunia karena kerja keras, yang paling sugih siapa? Tukang kuli, yang keringatnya paling banyak keluar ya, yang jam kerjanya paling panjang, berangkat
pagi pulang pagi lagi ya. Ya, berangkat anak belum tidur, pulang anak sudah tidur, nggak pernah ketemu itu. Itu yang harusnya paling kaya. Tapi faktanya tidak selalu demikian. Ya, ada sering sekali rezeki itu Allah berikan kepada hamba-hamba yang mungkin dohirnya pekerjaannya ya tidak serekoso yang diceritakan tadi. Nah, itu kalau bicara masalah ilmu, nanti Imam Syafi'i mengatakan begini. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen sukses dunianya, dia harus punya ilmu. Jadi tidak benar juga kalau dunia itu hanya kita sampaikan bahwa itu mutlak pemberian dari Allah, tidak ada ikhtiar dari manusia. Sampai Nabi itu mengatakan, ikhris ala ma yanfa'uka. Ikhris ala ma yanfa'uka. Ikhtiarlah yang maksimal untuk mengejar cita-citamu. Ya. Wala ta'jaz, jangan mudah putus asa. Ya. Jadi yang wasta'in billah, dan selalu minta tolonglah kepada Allah. Di sini berarti ada dua, ikhtiar dan tawakal. Apa tawakal? Menyerahkan kepada Allah. Berarti tawakal itu setelah ikhtiar. Ya, jadi kenapa begitu? Karena Allah menakdirkan sesuatu itu ada asbabnya, ada sebab-sebabnya. Burung itu sebagai analog oleh Rasulullah disampaikan, "Lau kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Kalian tuh kalau tawakalnya seperti burung, ya, kalian pasti diberi rizki. Gak ada orang kerja kok gak dapat rezeki, itu gak ada. Nabi sampaikan, lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama turzaqut thair. Kalian mesti diberi rezeki sebagaimana burung. Jangan tahu burung setiap pagi begitu bangun, jam berapa bangunnya? Kayaknya setelah matahari terbit ya. Ya, mungkin pagi masih dzikir, masih apa namanya? Kan begitu ayatnya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Tapi kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihah. Tapi kamu banyak nggak ngerti tasbihnya seperti apa. Ya nek empret ya cuma cuit-cuit itu tasbihnya ya. Kalau apalagi ya tawon atau apa yang nggak tahu, yang jelas itu yang tahu hanya Mamah Gufron ya. Yang ngerti bahasa semut, bahasa cacing, bahasa macam-macam itu ya. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya. Ini lagi viral ya. Baik, itu bab tentang burung digambarkan Nabi itu agar kita itu sederhana berpikirnya gitu ya. Basa Jawane gelem obah mesti mamah. Mamah itu kan makan ya, ngunyah ya. Burung itu terbang kata Nabi, takdu himason, di pagi hari dia terbang. Ya, setelah dia berzikir, berbunyi ngoceh itu dia terbang. Yang mencari jangkrik ke sawah, yang mencari biji ke kebun, mencari apa semut macam-macam. Karena Allah takdirkan dengan takdirnya tersendiri. Dan kalimat Nabi taruh pulang itu sudah bitonan. Apa bitonan? Kenyang. Temboloknya penuh. Ini hari Sabtu. Burung terbang set pagi ini. Satu sore pulang. Perutnya kenyang, masih ada sisa dalam makanan. Ya. Itu burung dijamin begitu. Dan pulangnya rauh. Pulangnya selalu sore. Maka nggak ada burung pulang jam 10 malam karena shift sore, itu nggak ada ya. Lembur, burung mesti pulang menjelang maghrib gitu. Dan selalu kenyang, tidak pernah kelaparan burung itu ya. Hanya manusia yang takut lapar sampai ngelembur-ngelembur kan gitu ya. Kemudian hebatnya lagi Nabi menyampaikan di situ itu ya, taruh ya, dan burung itu nggak bisa mikir ini hari Sabtu gimana ya biar besok akhir pekan saya tengok-tengok seharian nggak kerja, tiduran di sangkar sama anak-anak bahagia. Bisa nggak burung mikir ke situ? Berarti hari ini harus double kerjanya. Nggak ada, burung pokoknya lapar terbang, kenyang
pulang. Besok lapar, terbang terus begitu. Nah, Anda ini kata Nabi diberi apa? Kecerdasan akal ini untuk berpikir agar lebih dari burung tadi. Nah, berarti apa? Kerja, selain kerja keras, kerja apa? Kerja cerdas kan. Nah, maka manusia itu diberi akal, mikir, wah gimana ya ini usia tentu nggak mudah terus, gimana besok mikir, saya kalau sudah nggak bisa kerja gimana ya, masih punya apa? Aset, punya tabungan, punya macam-macam. Nah itu manusia digunakan, maka ada kerja cerdas. Nah, siapa kerja cerdas ini ya tentu mereka yang memikirkan bagaimana ketika sudah tidak bisa produktif masih ada keuangan yang mengalir terus begitu. Lah ini nanti babnya motivator kalau itu ya, yang ngomporin orang-orang itu. Pernah ikut kelas motivator Pak? Kalau pernah ikut, pokoknya begitu berangkat itu lemes, begitu masuk ruangan semangat, selesai seminar keluar ruangan hilang 25% semangatnya ya. Pulang sampai rumah tinggal 50% itu. Ya, itu kecuali memang motivasi dari dalam tersendiri. Nah, baik itu kalau bicara tentang dunia ya, ini maka dunia itu bagi Allah bahkan disampaikan begini oleh Allah. Ya, dalam hadis qudsi ini enggak ada di sini, di kitab Arba'in Nawawi ada itu. Yang ibadi wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum, andaikan manusia pertama Adam sampai manusia terakhir yang hidup di dunia, berarti yang ketemu hari kiamat, semuanya berkumpul di satu tempat, semuanya minta permintaan yang sama. Wong sak donya njaluk sogih kabeh Pak itu. Mana kosot, tidak berkurang sedikit pun kekayaanku kata Allah, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke lautan kemudian diangkat. Ada enggak yang masih nempel air di jarum? Ada pun sangat sedikit banget. Itulah dunia yang aku berikan kepada penduduk bumi dari Adam sampai hari kiamat. Berarti Allah kaya atau kaya banget? Hah? Lah iya, kita ini kok ada yang minta kepada selain Allah. Bahkan mintanya ragu. Ya Allah berikan aku rezeki yang banyak. Nek jenengan berkenan itu. Ya berkenan, kita mantep doa itu bismillah ya. Dan Allah itu suka kalau kita apa? Sambat. Sambat itu apa? Mengeluh ya, mengaduh ya. Saya baca update status di truk itu tulisannya begini. Ya. Ojo kokean sambat, Gusti Allah orang ngurusi awakmu tok gitu. Ya, urusannya oke jadi orang ngurusi awakmu tok gitu. Gusti Allah repot enggak Bu? Repot enggak? Enggak sama sekali. Justru kalau jenengan sering ngeluh sama Allah itu Allah suka banget. Man lam yas'il alillah yaqdab alaih. Allah itu murka kalau jarang diminta. Jadi Allah senang. Lain dengan manusia ya. Kita kalau dipinjemin terus, ya lama-lama jengkel ya. Sampai ditulisi boleh pinjam asal jangan langganan itu ya. Ya manusia itu ya. Kembali ke tadi, nah ini prinsip dunia. Prinsip dunia itu berarti Allah akan berikan kepada siapapun yang serius. Ibarat ini hujan, musim hujan. Kira-kira kalau nanti ada hujan bers gitu, kemudian semua diberi pilihan untuk nada hujan. Ada yang pakai gelas, ada yang pakai gayung, ada yang pakai ember, ada yang pakai terpal. Ya, buat kolam itu. Kira-kira yang paling dapat air paling banyak siapa? Ya? Yang pakai terpal kan? Yang pakai gelas ya hanya kalau penuh ya segelas itu. Itulah dunia. Allah adil. Bisnis dengan modal misalnya 100.000 ya dapat berapa cup teh jumbo? 100 bagi 3 30 cup. Nah, dengan mungkin orang buat usaha yang modalnya mungkin 1 juta ya. Itu logikanya
Ya, logikanya itu ya. Berarti kemungkinan keuntungannya lebih banyak yang modalnya banyak. Itu sama tadi. Meskipun nggak semuanya, bisa jadi tadi nadai pakai ember, embernya bocor ya. Yang pakai gayung penuh nggak bocor. Itu bisa aja. Tapi logikanya adalah siapapun yang paling serius mengejar dunia, dia akan mendapatkan. Tapi ada kalimat Allah mukoyatnya, pengikatnya adalah liman nuridu, bagi yang kami takdirkan, kami kehendaki. Maka di sini ada hadis Nabi SAW. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, sahih kata beliau. Mangkanatid dunya hammahu, siapa yang hamun apa? Himmah, obsesi tertingginya adalah mengejar dunia. Terus jadi pokoknya selalu dunia gitu ya, obrolan dunia ya. Tidur pun ngimpi dunia. Ya, bangun tidur ngimpi dunia. Ya, pokoknya dunia terus itu ya. Dunia itu tadi ya definisinya ya. Wah, tempat tinggal, pendidikan, aset bertebaran di mana-mana. Tadi sudah saya jelaskan di awal tadi. Siapa yang obsesi tertingginya adalah dunia, Nabi sampaikan akan dihukum dengan 3 hukuman orang itu. Yang pertama, farraqallahu alaihi amrahu, akan dicerai beraikan urusannya. Masya Allah, orang ini kayak nggak punya waktu ya. Jenengan tindak masjid, subuh berangkat ke masjid, dia sudah siap-siap apa? Berangkat ya. Kemudian diajak, ayo Pak sholat dulu. Wah, ranyandak Mas, ya, kok gampang. Nah, itu sampai nggak punya waktu. Ini menjelang akhir pekan, besok weekend, jenengan sudah punya rencana. Ya tadi bahagia itu sederhana ya, tergantung masing-masing. Ada yang punya rencana besok ke pantai, ada yang rencana ke Ungaran, ada yang rencana cuman ke Simpang 5, Car Free Day, kan macam-macam orang itu. Nah, orang ini diajak, ayo Pak, besok goes tipis-tipis saja. Simpang 5 gitu. Wah, radhe waktu Mas, lembur gitu. Nah, itu kata Allah, kata Rasulullah, orang kalau tujuan besarnya dunia terus yang diburu itu, Allah satu, cerai beraikan urusannya. Dia nggak punya waktu untuk dirinya bahkan ya, untuk keluarganya apalagi. Alasannya satu, mengejar dunia tadi itu. Nggak punya waktu untuk Allah apalagi diremehkan ini. Yang pertama. Yang kedua, waja'ala faqrahu baina ainaihi, dan dijadikan kemiskinan itu di pelupuk mata. Kenapa dijadikan di pelupuk mata? Karena dia selalu mengukur sukses itu dengan angka. Angka. Kaya itu juga dengan deretan angka, aset dan lain sebagainya. Ini disebutkan oleh Nabi. Yang kedua hukumannya adalah kurang terus, tidak pernah cukup. Bahkan orang itu bisa menggadaikan rasa malunya. Saya pernah datang ke sebuah daerah, di sana Masya Allah, rumahnya bagus-bagus, kendaraannya bagus-bagus, tapi hampir di setiap depan rumah itu ditulisi, ya, keluarga miskin penerima bantuan pemerintah. Itu dibuat dipilok, dicat tuh, ya, tulisannya ditempel di samping pintu masuk. Rumahnya tembok semua, saya lihat bagus-bagus lah itu. Tapi banyak yang ditulisi keluarga miskin penerima bantuan pemerintah. Ketika kita nanya, Pak, apa enggak izin? Gitu. Ditulisi begini gitu. Rapopo Mas, izin ramareke warek gitu ya. Paham ya? Ya. Izin mareke ngeleh. Ya, sing penting ya warek gitu ya. Ya benar itu. Dan itu Masya Allah ya. Sampai sekarang masih, tapi saya nggak mau nyebut namanya, nanti kena pasal pencemaran nama kampung ya. Ya itu banyak sekali itu. Nggak tahu itu karena pinternya pengurusnya cari bantuan atau memang apa, saya juga nggak tahu. Yang jelas ya motornya ya NMAX, PCX, XMAX gitu ya, motor-motor yang mahal-mahal tuh ya. Ada yang punya pickup, tapi tulisi semua, rumahnya pakai pilok gitu. Ya dicat terang banget itu. Nah, begitu itu bisa aja karena dalam rangka mengejar apa? Dunia ya, rasa malunya sudah ya hilang. Ini karena dia menjadikan kurang itu selalu di pelupuk matanya. Ya. Maka Nabi ngasih taunya begini.
Ungdur ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada mereka yang di bawah kalian. Itu urusan apa? Dunia. Alhamdulillah kita sudah diberi Allah rumah misalnya. Ya. Tentu kita kalau selalu melihat model rumah dari masa ke masa semakin apa? Rumah kita jadul banget ya. Sekarang ada model rumah apa itu ya? Ya minimalis yang apa gitu ya. Sementara rumah kita rumah joglo itu. Nah kalau kita melihatnya kepada itu selalu tidak ada rasa cukup. Maka kata Nabi, lihatlah yang di bawah kalian. Alhamdulillah daripada tetangga itu masih ngontrak setiap awal tahun selalu bingung ya, lanjut apa ndak, was-was, khawatir ya, jangan-jangan nggak boleh diperpanjang setiap tahun. Masuk ngabari teman-teman, ayo yang longgar bantu angkat itu kan, mesake itu ya. Tapi yang ngontrak pun juga mungkin barangkali masih alhamdulillah masih punya duit buat bayar kontrakan itu ya. Jadi selalu Nabi ngajarin untuk dunia itu ya lihatlah kepada yang di bawah kalian. Kenapa? Itu akan menjadikan jiwa kalian jiwa yang qanaah. Ini bukan ngajarin ngelokro luweh sak dermo. Ya nek basa Jawane pokoke alah madang mung sak piring warak ora usah ngoyo-ngoyo. Lah apa urip meh madang tok kan. Urip yang mikir pendidikan sekolah. Pendidikan mahal atau murah, Bu? Mahal. Dan pendidikan itu berbanding lurus dengan kualitas insya Allah. Seringnya begitu ya. Betul pondok pesantren atau lembaga pendidikan banyak banget. Ya. Tapi pastikan kita kalau mau cari berkah adalah kita memberikan harta terbaik kita untuk anak-anak dalam hal pendidikan. Ya. Jangan malah saya memaksakan diri barak bayar SPP. Mohon maaf ya, itu nun sewu menghilangkan apa? Keberkahan. Ulama zaman dulu ini, Imam Nawawi, sedangkan Imam Nawawi nggak kenal kan? Tapi tahu beliau pengarang kitab Riyadus Sholihin Arba'in Nawawi. Beliau itu punya kebiasaan sebelum datang ke tempat gurunya selalu bersedekah pagi. Ya, bersedekah dan beliau berdoa, sambil sedekah berdoa. Ya, Allahumma stur aiba saykhi anni, ya Allah tutuplah aib guruku dari pandanganku. Wala tuthib barokata ilmihi minni, dan jangan kau hilangkan berkah ilmunya untukku. Jadi ulama zaman dulu itu kenapa ilmunya berkah itu karena memang tidak awal, tidak eman untuk apa? Khidmat kepada guru. Ya, nih. Jadi kok malah guru dibully, wis bayare telat, kokean ngritik. Oh, lah ini yang berkah hilang gitu ya. Jadi guru itu untuk dimuliakan bukan untuk dibully. Maka kesalahan mesti manusiawi ya, tetapi melihat kebaikan, orang baik itu selalu melihat kebaikan orang dan menutup mata dari keburukan orang. Lu Rasulullah itu, jangan tahu Rasulullah ketika beliau Fathul Mekah itu, ketika mau menghukum orang-orang yang tidak tunduk kepada Rasulullah itu, salah satunya Bani Sa'ad itu. Bani Sa'ad, jangan teringat siapa yang nyusui Nabi? Halimah As-Sa'diyah. Itu Bani Sa'ad termasuk yang tidak tunduk itu. Ketika mau dihukum sama Rasulullah, Bani Sa'ad cuma ngeling kayak gini. Ya Muhammad, karena belum masuk Islam kan, enggak memanggil Rasulullah. Ya Muhammad, dulu kamu itu kecilnya main sama saya loh. Main oyak-oyak wedhus, cempe begitu. Kata Nabi, iya kamu saya maafkan itu. Karena koncoku cilik gitu ya. Dia enggak punya karya kecuali pernah main sama Nabi. Bagi Nabi itu kebaikan yang beliau selalu nilai itu sebagai sebuah kebaikan. Enggak pernah Allah mengkonco dolan tok itu enggak ya. Jadi kebaikan tetap dinilai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara menghargai kebaikan seseorang, selalu begitu. Nabi menutup mata dari kejelekan-kejelekan yang dimilikinya. Nah, itu yang kedua. Jadi orang pemburu dunia itu obsesinya kalau dunia.
Yang kedua, dijadikan fakir di pelupuk matanya. Yang ketiga, walam ya'tihi dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia yang dikejar-kejar sampai mati-matian itu tidak akan pernah diraih kecuali sebatas yang ditakdirkan untuknya. Mesake enggak? Sudah kerja keras, ninggal sholat, ninggal keluarga, tetap melarat tadi. Ya. Kasihan kan, kata Nabi, ini hukuman, 3 hukuman bagi para pemburu dunia yang melupakan akhirat. Dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, innallaha yakrahu kulla ja'dhariyin mutakabbirin. Allah membenci sekali. Jadi kalau ada kalimat yakrahu, Allah benci kepada siapa? Ja'dhari. Orang-orang yang rakus kepada harta. Dia kerja keras, kemudian mutakabbir. Apa mutakabbir? Sombong. Himarun fin nahar, di siang hari itu kalau kerja seperti keledai. Tahu keledai, ibu-ibu? Keledai itu zaman dulu buat ngangkut barang-barang ya. Nah, sekarang ya kayak mobil yang kuat lah. Mungkin L300 itu ya, kuat banget itu kan. Badak tenaganya itu, kuat banget ya. Himarun fin nahar, kalau kerja luar biasa etos kerjanya itu. Jifatun fil lail, begitu malam tak ubahnya seperti jifah. Apa jifah? Bangkai. Ya, nek awan kerja keras seperti keledai, nek malam ya begitu sampai rumah tidur blek sek seperti bangkai. Bangkai itu batang, kira-kira digugah tangi enggak? Enggak ya? Ya ini. Alimun bi amri dunia, dia pandai bicara dunia, fasih, pinter cari peluang itu, ya, pinter banget itu. Terus pokoknya ini menjelang musim hujan, berarti dodolan apa Bu yang paling cocok? Ya, apa? Bakso kuah, yang jelas bukan es teh jumbo ya, untuk memulai maksudnya ya, meskipun masih sering panas ya. Ya saya doakan bakul es teh tetap jaya ya. Tapi kalau bicara masalah peluang, dia musim panas tahu, musim dingin tahu, kayak orang-orang Quraisy itu li'ila fi Quraisy illa fihim rihlatasyita wasif. Musim panas dagangannya apa? Orang Quraisy tahu, cerdas mereka. Musim dingin apa? Kemana? Itu tahu semua. Ya, itu alim bi amri dunia. Jahilun bi amril akhirah, tapi sangat bodoh urusan akhirat. Ya. Baca Quran nggak bisa, bacaan sholat nggak apal, ngaji nggak pernah, ya. Tapi semua daftar harga apal, ya. Rinci banget ini ya, sampai sedetail-detailnya. Maaf, ini yang dibenci oleh Allah kata Rasulullah. Yakrahu kulla ja'dhariyin mutakabbir. Allah nggak suka kepada mereka yang pekerja keras, sombong, pinter dunia, bodoh akhirat. Allah benci. Benci itu berarti nggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Ini bab tentang mereka para pemburu dunia yang melupakan akhirat. Nah, maka yang hebat siapa? Nah, ini yang hebat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Kali ini kita buka An-Nur ayat ke 37. Ini orang hebat. An-Nur apa artinya nur? Nur, cahaya ya. Cahaya ini yang kata Allah as-sholatu nur. Salat adalah cahaya. Apa maksudnya salat adalah cahaya? Wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dan kerjakanlah salat karena salat inilah yang akan membimbing orang dijauhkan dari perbuatan dua. Satu, su, ya. Fahsya ya. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya. Yang pertama fahsya. Apa fahsya? Maaf, fahsya itu dosa karena syahwat. Zina puncaknya, selingkuh penyebabnya ya. Senang dengan perempuan yang bukan mahramnya, bukan pasangannya, selingkuh, itu namanya fahsya. Mungkar, apa mungkar? Semua kejahatan selain syahwat. Membunuh, ya, berjudi,
Minum-minuman keras, riba, itu semua mungkar kategorinya dalam bab dosa. Nah, ada pekerjaan, ada tempat, maaf sebelumnya, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Apa itu? Ya, Nabi ditanya, ya Rasulullah, tempat manakah yang paling disukai oleh Allah di muka bumi ini? Jadi di dunia ini ada tempat banyak ya, ada kantor, ada masjid, ada gedung, ada pasar, ada laut, ada gunung. Tempat mana yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, ahabbul bilad ilallahi masajidwa. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Jadi masjid ini tempat yang paling dicintai oleh Allah. Maka nanti ada ayat fi buyutin, di rumah-rumah Allah lah. Artinya mana? Di masjid-masjid lah. Kita akan mengambil banyak cahaya. Maka kita masuk tadi doanya apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah, aku berharap engkau membuka pintu rahmatmu. Jadi ini cahaya semua ini di masjid ini. Kemudian tempat terburuk di muka bumi di mana? Ya. Wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah di dunia ini adalah pasar. Kenapa pasar kok tempat yang dibenci itu? Karena bukan pedagang itu jelek semua, enggak. Nabi kita saja pedagang. Nabi pedagang enggak, Bu? Ya. Dan nasihatnya orang tua, kowe nek meh sugih dadi yo bakulan pengusaha. Nek meh ayem dadi yo wong tani. Ya, ayem. Ayem itu ya wis ora pikirane enggak dhuwur-dhuwur ya. Tangi turu, sholat, habis sholat maca Quran, bariku ngopi, gorengan, jam 7 ya. Habis sarapan berangkat ke sawah ya. Nanti bawa bekal dari rumah bar macul, jam 10 ngeleh makan ya. Jelang duhur pulang, bar duhur turu. Nah, bar asar berangkat lagi cari rumput ya, bawa pulang, kasihkan sapi sama kambingnya. Damai enggak hidupnya? Bar maghrib ngaji ndarus ya, sambil bar makan rokokan mungkin ya. Petani maaf ya itu ya. Kelihatan damai gitu, nggak mikir kuota, nggak punya TikTok, nggak ngerti Instagram, nggak ngerti berita-berita, pokoknya damai gitu. Petani, jare wong tua ya. Nek uripmu meh berkah, dadi yo guru ngaji. Ya insya Allah berkah ya. Berkah tapi belum tentu ayem. Artinya lo nek neng kota kendilin jumlah ayem nggak? Maaf ya. Jadi juga berkah itu dicukupkan insya Allah ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nasihat orang tua itu ada benernya. Nek meh sugih dadi guru salah jurusan. Ya. Saya selalu menasihatkan begitu. Nek meh sugih dadi guru salah jurusan, ya. Guru itu pengabdian, ya, pengabdian terhadap ilmu. Tadi kata Rasulullah, nah kecuali guru yang nuwun sewu, dia kreatif ya. Kayak habis ngajar, pulang jam 2 langsung ganti kostum apa? Mancing. Ganti kostum ya apa? Ya ke sawah atau ke pasar ya. Kerja, mencari nafkah, ya, apapun itu, itu namanya ulet. Rasulullah itu sibuknya luar biasa, tapi beliau membanggakan profesi guru. Innama bu'istu mu'alliman, kata beliau, aku diutus oleh Allah untuk menjadi guru. Jadi sesibuk apapun beliau, aktivitas bisnisnya tetap beliau ngajar. Nah ini hebatnya Rasulullah kan. Ini patut diatungi jempol nih kalau guru-guru Masya Allah ya. Punya banyak kreativitas ini ya. Hari ini banyak bisa meraih barokah harta dengan banyak jalan kan. Hari ini tentu dibuka, ada yang Masya Allah hanya ngaji Quran live ya, itu bisa dapat apa? Gift ya.
Ya, saya punya temen hanya live TikTok gitu. Live TikTok darus jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Nggak pedot. Darus baca Quran di live kan. Nah, itu bisa puluhan juta bayarannya karena apa? Kreatif kan. Ya, namanya kreatif itu ya nggak harus modal kan. Ya. Rasulullah itu kaya apa enggak dulu sebelum jadi pengusaha? Ibu-ibu kaya, ya. Rasulullah itu kaya hati, nggak punya modal beliau. Maaf, saya bicara sedikit tentang masa kecil Nabi. Gitu. Beliau itu ketika rombongan Bani Sa'ad kerja ke kota, karena Bani Sa'ad itu salah satu pekerjaan sampingannya kalau mereka sedang nyusui adalah ngadopsi anak-anak. Ngadopsi dalam arti dibawa pulang untuk disusui. Maka salah satunya Halimah As-Sa'diyah. Dia rombongan puluhan keluarga pada tahun gajah itu. Ya, itu. Puluhan keluarga. Datanglah dari Bani Sa'ad ke Mekah. Bani Sa'ad itu di pegunungan, Mekah itu di kota. Datang untuk mencari bayi, disusui, mengharap bayaran bulanan. Teman-temannya Halimah itu sudah dapat bayi semua, habis bayinya, kecuali satu bayi. Siapa? Muhammad, bayi itu. Muhammad itu yatim. Suami istri rembukan. Halimah ngomong sama suaminya, "Mas, piye iki? Konco-konco wis entuk bayi semua, sudah balik, tinggal kita gak dapat bayi dan bayi ini entek karek siji, bayi Muhammad. Nek dijupuk wis jelas ora bayaran awake dhewe. Jelas ora bayaran gitu jupuk itu. Ora jupuk dhewe isin, mosok bali ra nggawa bayi. Bapaknya rembukan, ya wis mah jupuk wae lah wis. Nah, dijupuk, bener Pak. Dijupuk. Jenengan tahu Halimah itu enggak tidur berhari-hari karena kurang asupan gizi, anaknya rewel terus dikasih ASI enggak pernah kenyang karena Halimah enggak makan berhari-hari. Orang miskin Halimah itu datang ke Mekah itu, anaknya rewel terus. Jenengan tahu waktu pertama kali ngadopsi Muhammad mau dibawa pulang baru maaf ya netek sekali, ya itu tiba-tiba nuwun sewu ASI-nya itu penuh. Wah, sampai luber-luber. Muhammad kenyang, anaknya yang berhari-hari rewel itu ikut kenyang karena ASI ibunya penuh. Itu keajaiban pertama Muhammad. Jadi pertanyaannya, Muhammad pewaris atau perintis? Kan sekarang banyak tulisan ya di tulisan-tulisan pickup atau truk-truk itu perintis bukan pewaris gitu ya. Kuwi padune rak duwe warisan kuwi paling. Warisannya oke ya pewaris gitu. Itu kalau sudut pandang guyonnya, sudut pandang positifnya ini mesti bekerja keras gitu ya, karena nggak ngandalkan warisan ya itu. Ini menunjukkan lu Muhammad kok iso sugih, dia nggak punya harta sama sekali, nggak punya itu. Nanti diopeni Abdul Muthalib kakeknya hanya 2 tahun. Diopeni Abu Thalib, jenengan tahu Abu Thalib itu tokoh yang paling miskin ketika itu. Tapi kenapa Allah kok nitipkan Muhammad ke Abu Thalib, bukan ke Hamzah, paman Nabi yang kaya raya, bukan ke Abbas yang jauh lebih kaya, Abbas bin Abdul Muthalib. Kenapa kok ke Abu Thalib? Karena Allah menghendaki Muhammad prihatin kemudian akan hidup mandiri. Maka begitu tahun pertama ikut pamannya, dia langsung minta izin, paman, saya mau meringankan beban paman. Gimana? Saya mau jadi penggembala paman. Akhirnya Muhammad jadi penggembala kambing. Jangan tahu berapa kambing yang digembala Muhammad? Bukan 5, bukan 10, tapi 150. Bocah 8 tahun, ya ngopeni wedhus 150, gampang nggak Pak? Ya, maka disitulah nanti Nabi bersabda, ya, mamin nabiyin illa ro'al ghanama. Setiap Nabi pasti pernah jadi penggembala kambing. Kalimat Rasulullah setiap Nabi. Jangan cek saja, semua Nabi mesti pernah angon wedhus gitu. Ya. Nabi Muhammad,
Nabi Adam punya putra namanya Qabil dan Habil. Habil ini pengusaha wedhus. Ya. Mungkin Idul Adha ya mangkal di mana gitu ya. Nah, sekarang maksudnya dulu nggak ada manusia ini Nabi Adam, Hawa, Qabil, Habil, Labuda sama siapa itu ya namanya. Nabi Isa yang paling akhir sebelum Rasulullah. Jenengan kalau ke toko buku Gramedia, nanti Nabi Isa divisualisasikan sedang duduk nyekel tongkat, gendong cempe. Ya kan gitu gambarnya, dikelilingi wedus-wedus gitu ya. Ini wedus-wedus yang sesat nih. Rasulullah juga gembala kambing. Ya, iya, saya juga diupahi beberapa mata keping di zaman itu oleh orang-orang yang saya bawa kambingnya. Itu Muhammad belajar disiplin, belajar amanah. Bayangkan kambing 150 di padang sabana itu, kalau mau ngaku kurang satu dijual, tapi ngaku diterkam serigala, zaman itu lumrah ngomong, bos hilang siji di pangan garangan atau apa gitu misalnya ada. Lumrah hari itu Pak. Ini ujian kejujuran, disiplin, pemberani. Bayangkan di tengah sabana gitu sendirian, luar biasa berani. Nah, itu mental, berarti Muhammad itu modalnya bukan warisan tapi apa? Life skill ya. Jujur, sidik. Yang kedua, amanah, layak dipercaya. Yang ketiga, tablik. Apa tablik? Pandai berdiplomasi. Nek dodol pinter nawake. Orang mau pinter ngenyang tok ya. Pinter nawake ya. Speknya itu menguasai. Kalau ditanya, ini kelebihannya apa? Gitu. Dia cerita semua. Dodolan apapun menguasai. Oh, ini kelebihannya ini, bahannya ini, begini, kandungannya ini. Nah, dia menguasai betul, pandai ya. Dia nggak punya barang, gimana sih caranya nggak punya modal tetap bisa dapat barang. Nah, dia membangun image orang yang jujur, layak dipercaya dan pandai berdiplomasi. Tidak ada disebutkan orang begitu ketemu Muhammad, begitu nawar dagangan nggak beli, itu nggak ada. Semuanya beli. Ya. Bakule seneng sing tuku seneng. Nah, terakhir fatonah. Apa fatonah? Cerdas menangkap peluang. Ini mong saudan ya, berarti dodol jas hujan, dodol payung, dodol ronde, semuanya pinter. Nah, fatonah namanya, cerdas menangkap peluang. Itu beberapa hal dari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, meskipun pasar tadi lingkungan yang paling dibenci oleh adalah pasar, tetapi ada orang hebat. Siapa? Kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Siapa? Pebisnis yang tidak pernah terlalaikan dari sholat. Ya. Jadi meskipun di pasar mana sini paling dekat? Pasar Genuk, meskipun pembeli sedang rame-ramenya, ini yang laki-laki ya, begitu sudah ada Allahu Akbar, ini berani ngomong sama calon pembeli, Bapak nuwun sewu sudah adzan. Jenengan muslim, monggo sareng kula tidak masjid sebentar Pak, paling 10 menit ya. Tapi nek jenengan tidak sabar, tidak apa-apa. Itu bakul di sana juga sama. Dagangannya dengan saya, jenengan bisa beli di sana. Ada enggak pedagang yang berani ngomong gini? Nah, mesti ada. Itulah sebaik-baik, sehebat-hebat pedagang. Ya. Maka kata Allah, di tempat yang buruk dia bisa mempertahankan kesolehannya. Wah nanggung ki garek siji misalnya, sisan wae asar sisan. Maaf ya, saya punya guru, Masya Allah. Saya lihat Allah cukupkan banyak keberkahan untuk beliau itu. Sama kalau dagang gitu ya, begitu di pasar Klewer Solo itu, begitu ada yang mau beli, begitu sudah adzan, Bapak nuwun sewu deh, ini sudah adzan. Ya. Jenengan muslim?
Kalau muslim, ayo ke masjid dulu sama saya. Nanti pulang dari masjid kita lanjutkan transaksinya. Tapi nek jenengan keseso ndak mau sholat dulu, tak duduhke nek nyari barang ini di toko sana, barang ini toko sana. Ya, insya Allah bagus Pak, barangnya sama saja gitu. Nah, kira-kira orang berpikir ini mengurangi keuntungan apa enggak? Logikanya mengurangi keuntungan, tapi soal keberkahan itu bukan soal matematik, tetapi soal barokah. Itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pedagang hebat ini bisnisnya tidak menjadikan dia meninggalkan sholat. Makanya sudah benar kayak ada tulisan stiker ya. Piro bayaranmu kasih wani ninggal sholatmu gitu. Nah, itu sing gawe mesti wis ngaji mungkin ya. Ya. Kemudian wa itaiz zakah, dia amanah menghitung uangnya, dihitung bisnisnya, dihitung dagangannya. Kemudian setelah setahun dirinci, ya punya modal sekian, keuntungan sekian, pengeluaran sekian, ketemulah hasil sekian. Kalau sudah mencapai nisab, dia membayar zakatnya. Kenapa? Ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar, karena dia takut dari satu hari di mana membuat hati guncang, pandangan terbolak-balik. Artinya apa? Hari kiamat. Dia sadar semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti orang yang sukses dunia akhirat itu adalah di dunia dia banyak dimudahkan mendapatkan harta oleh Allah dan tidak sampai melupakan kewajiban agamanya sebagai seorang muslim ya. Wallahu a'lam bishawab. Waktu yang membatasi kita karena sudah 1 jam lebih. Semoga bermanfaat. Selebihnya kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي لك الكون ينادي وفق من جاءك يسعى